Heningkan dirimu sejenak, lepaskan pikiran yang berlari. Biarkan napasmu turun perlahan. Di tengah sunyi ini ada sesuatu yang memanggilmu. Bukan suara, bukan kata, hanya getar halus yang seperti datang dari arah yang tidak memiliki tempat. Engkau telah lama mencari ke Gunung Harapan, ke lembah doa, ke halaman kitab, ke dalam sujud yang memohon tanda. Namun malam ini, kau tidak perlu mengejar apapun. Biarkan kesunyian bekerja. Biarkan batinmu tenggelam. Karena ada saat ketika yang kau cari sedang menunggumu tanpa syarat. Di dalam diam yang tidak kau mengerti. Bab 1. Ketika pencarian menjadi tabir yang menutupi cahayanya. Ada saat di mana engkau merasa semakin jauh dari Allah, justru ketika engkau paling sibuk mencarinya. Engkau membaca banyak kitab, mengejar majelis, dan mengumpulkan ribuan istilah, namun batinmu tidak menemukan rasa pulang, seolah pencarianmu berubah menjadi tembok yang membuat jarak baru antara dirimu dan Dia yang sebenarnya tidak pernah meninggalkanmu. Makrifat yang sejati bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang berada di luar dirimu, melainkan kesadaran untuk menghentikan kegaduhan di dalam hati. Ketika pikiran berhenti menuntut bukti, ketika ego berhenti ingin terlihat suci, maka muncullah ruang senyap yang menyingkap keberadaannya lebih jelas daripada semua uraian panjang. Karena bagaimana mungkin engkau mencari Dia yang lebih dekat daripada nadi yang berdenyut dalam sunyi tubuhmu? Di malam paling hening, saat engkau tidak lagi menjadikan doa sebagai daftar permohonan yang gelisah, engkau mulai memahami bahwa Allah tidak menunggu suaramu. Allah menunggu hatimu hadir. Sebab kehadiran bukan keramaian lafaz, tetapi lenturnya batin untuk tunduk. Banyak orang ingin menemukan Tuhan dengan cara berdebat, menyusun argumen, membuktikan eksistensinya melalui akal. Tetapi semakin akal memaksa untuk menggenggam, semakin ia merasakan kehampaan. Ada wilayah yang tidak bisa ditembus logika, wilayah di mana ruhlah yang melihat. Dalam wilayah itulah makrifat bekerja, bukan dari kata, melainkan dari lenyapnya hambatan antara engkau dan cahaya yang tidak pernah padam. Ketika engkau berhenti mengukur perjalanan spiritual sebagai prestasi, engkau akan memandang ibadah bukan lagi sebagai transaksi yang menjanjikan hadiah, tetapi sebagai gerakan cinta batin. Engkau tidak sujud agar doamu dikabulkan, engkau sujud karena hati tidak sanggup berdiri di hadapan keagungan. Di situ rasa takut berubah menjadi kerinduan, kecemasan berubah menjadi ketenangan, dan engkau perlahan memahami bahwa yang dibutuhkan bukan jalan baru, bukan guru baru, bukan amalan baru, yang dibutuhkan adalah hati yang mau ditundukkan. Orang-orang arif sedikit bicara bukan karena mereka miskin kata, tetapi karena kata sering mengkhianati kedalaman. Maka syarat pertama untuk mendekat kepada Allah bukan pengetahuan, bukan kedalaman istilah, bukan hafalan ayat, melainkan kejujuran untuk melihat seberapa keras ego mempertahankan kendali. Ego ingin merasa paling rohani, paling suci, paling dekat, padahal kedekatan tidak pernah lahir dari klaim. Kedekatan lahir dari pencairan, dari runtuhnya tembok yang memisahkan antara aku dan Dia. Sebab yang membuatmu jauh bukan keadaan hidupmu, bukan kesibukanmu, bukan dosamu. Yang membuatmu jauh adalah keyakinan palsu bahwa Allah harus ditemukan, seolah Dia sedang hilang. Berhentilah mengejar, bukan karena engkau putus asa, tetapi karena engkau mulai sadar bahwa yang kau cari selama ini telah memelukmu sejak awal. Tidak ada detak yang terjadi tanpa izinnya. Tidak ada napas yang bergerak tanpa sentuhannya. Tidak ada hela resah yang terbit tanpa pengetahuannya. Saat engkau diam, engkau tidak kehilangan. Engkau justru membuka pintu bagi cahaya untuk turun. Di titik itu engkau paham, makrifat bukan menemukan Tuhan. Makrifat adalah ketika tirai dirimu runtuh, dan engkau melihat bahwa Dia tidak pernah berjarak. Bab 2. Ketika doa menjadi hening dan hening menjadi doa. Ada saatnya engkau berhenti memaksa kata untuk terdengar oleh langit, karena engkau mulai menyadari bahwa Allah tidak menunggu panjangnya lisan, melainkan jernihnya batin. Engkau mulai merasakan bahwa semakin keras engkau memohon, justru semakin tampak bahwa jiwamu masih dipenuhi kecemasan, seolah engkau tidak percaya bahwa apapun yang tertulis untukmu
tidak pernah meleset dari genggamannya. Doa yang berisik sering lahir dari hati yang takut kehilangan. Sedangkan doa yang lembut lahir dari jiwa yang yakin bahwa Allah sudah lebih tahu sebelum engkau menyusun kalimat. Disinilah para arif memilih diam, bukan karena mereka tidak butuh Tuhan, tetapi karena mereka tahu Tuhan tidak pernah butuh diingatkan. Kebanyakan manusia menyangka kedekatan dengan Allah harus ditandai dengan getaran emosi, tangis panjang, tubuh menggigil, padahal semua itu hanyalah gelombang perasaan dan perasaan dapat menipu. Engkau bisa menangis karena dirimu tersentuh, bukan karena hatimu tercerahkan. Engkau bisa bergetar karena harapan duniawi, bukan karena cahaya tauhid. Makrifat justru lahir dari keseimbangan. Ketika engkau mampu menyentuh Allah tanpa kehilangan alas bumi, ketika engkau bisa menghadirkannya tanpa perlu mengumumkan rasa. Di situ engkau paham bahwa kedekatan bukan sensasi, tetapi kejernihan. Dalam hening yang matang, engkau berhenti mendikte Tuhan tentang apa yang harus terjadi, karena engkau mulai melihat bahwa setiap peristiwa hidup merupakan undangan untuk mengenalnya lebih tepat. Ujian bukan hukuman, penundaan bukan penolakan, kehilangan bukan ketiadaan kasih. Orang yang masih memaksa doa sebagai alat tawar-menawar belum mengenal makna kepasrahan. Sedangkan orang yang telah luluh batinnya berkata dalam keheningan, "Jika ini engkau, aku ridha." Kata itu lebih agung daripada ribuan permintaan. Dan ketika Allah memasukkan rasa cukup ke dalam dadamu, engkau mendapati bahwa tidak semua yang engkau inginkan akan membawa cahaya. Ada keinginan yang justru memenjarakan batin, ada penantian yang merusak tauhid, ada ambisi ibadah yang membuat engkau merasa berjasa seolah Allah berutang balasan. Namun ruh yang matang tidak meminta balasan, ia hanya ingin tetap dekat. Ketika cinta mulai berkuasa, engkau tidak beribadah karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena engkau malu berjalan di bumi tanpa menyebut namanya. Itulah sebabnya diam adalah doa yang lebih tinggi. Di situ egomu padam, gerakmu melemah, pikiran berhenti menuntut makna, dan yang tersisa hanyalah kehadiran. Kehadiran itulah yang membuat batin menyaksikan bahwa Allah tidak menunggu kalimat untuk menjadi dekat. Allah hanya menunggu kejujuran untuk melepaskan sandaran selain Dia. Saat engkau merasakan ini, engkau akan memahami mengapa para kekasih Tuhan berbisik di malam sunyi, bukan karena mereka kehilangan kata, tetapi karena mereka telah kembali kepada bahasa awal ruh, hening yang penuh cahaya. Bab 3. Saat akal mundur, hati mulai melihat. Ada batas di mana akal tidak lagi sanggup menafsirkan Allah. Ia bisa menjelaskan hukum, ia bisa menimbang dalil, ia bisa menghitung sebab akibat, tetapi ia tidak mampu menampung lautan tanpa tepi. Karena akal dibangun oleh logika, sedangkan Allah tidak bergantung pada pola pikir. Maka engkau akan mendapati bahwa semakin engkau ingin membuktikan Tuhan dengan parameter rasional, semakin engkau merasa kehilangan sesuatu yang tak dapat diukur. Para arif memahami bahwa akal hanyalah pintu, ia membawamu sampai ambang. Namun setelah itu yang berjalan adalah hati. Mereka bukan merendahkan akal, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat, agar ia tidak menjadi penguasa yang menutup cahaya. Banyak manusia merasa berhak menilai kedalaman iman dari seberapa cerdas mereka berargumen. Mereka membayangkan makrifat sebagai perdebatan filosofis yang memuaskan pikiran, padahal makrifat bukan kontes intelektual. Ia adalah kehalusan rasa, kebenaran yang lahir dari kejernihan batin. Engkau bisa mengerti definisi tauhid tanpa mengenal kehadirannya dalam detak jantungmu. Engkau bisa menuturkan 1000 nama Allah tanpa pernah membiarkan satu pun menjadi cahaya di relung jiwa. Akal bisa menyebut, tetapi hati yang menyaksikan. Jika engkau bersedia mundur sejenak dari genggaman logika, engkau akan menemukan wilayah di mana Allah tidak membutuhkan pembuktian. Dia menjadi nyata melalui pengalaman batin. Itulah sebabnya orang-orang yang telah ditarik masuk oleh cinta ilahi tidak lagi sibuk membuktikan, mereka hanya menjadi tenang. Saat engkau berhenti menuntut Allah tampil seperti konsep, engkau mulai menyadari bagaimana Dia memelukmu melalui takdir, menegurmu melalui kehilangan, membenahimu melalui luka.
karena cara Allah menampakkan diri sering melalui hal-hal yang tidak engkau sukai. Kemudian engkau memahami bahwa makrifat bukan tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang lenyapnya hambatan antara dirimu dan Dia. Hambatan itu bukan ketidaktahuan, tetapi kesombongan. Akal sombong ingin mengendalikan iman. Ia ingin memastikan segalanya masuk akal sebelum ia percaya. Padahal iman tidak lahir dari bukti, iman mendahului bukti. Dan ketika bukti datang, ia hanya menjadi penegas, bukan sumber. Maka tundukkan akalmu bukan untuk meniadakannya, tetapi agar ia berhenti menghalangi jalan ruh. Saat akal mundur, hati membuka mata. Dan ketika hati membuka mata, ruh mengenali rumahnya. Engkau tidak lagi mengejar Tuhan. Engkau menyaksikannya dalam kedekatan tanpa kata. Engkau tidak lagi mendefinisikan tauhid. Engkau merasakannya sebagai satu-satunya sandaran. Di titik itu, engkau tidak kehilangan logika. Engkau hanya mendudukkannya sebagai pelayan, bukan penguasa. Sebab penguasa sejatinya adalah cahaya yang mengalir di seluruh hidupmu. Dan ketika engkau berserah, engkau akhirnya memahami, Allah tidak harus dipahami untuk dapat dirasakan. Dia hanya perlu diizinkan hadir. Bab 4. Melebur diri. Jalan sunyi para pecinta. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika engkau mulai kehilangan kebutuhan untuk terlihat istimewa. Engkau tidak lagi ingin dipuji karena ibadahmu, tidak lagi menunggu validasi karena pengetahuanmu, dan tidak lagi merasa lebih tinggi karena pengalaman ruhanimu. Di titik itu, engkau memahami bahwa keinginan untuk dianggap dekat dengan Allah justru dapat menjadi dinding paling tebal yang menjauhkanmu. Para pecinta Tuhan belajar hilang bukan karena mereka tidak bernilai, tetapi karena mereka telah menemukan akar nilai itu sendiri. Bahwa kemuliaan bukan saat engkau dipandang suci oleh manusia, tetapi saat hatimu luluh di hadapan Allah. Maka para pecinta memilih melebur dalam kesenyapan, karena hanya dengan senyap ego berhenti berteriak. Melebur bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan membiarkan identitas palsu runtuh. Selama ini engkau mungkin merasa bahwa pengakuan, pencapaian, nama, reputasi adalah inti keberadaanmu. Padahal itu hanyalah lapisan tipis yang menempel pada ruh. Ketika seseorang masih hidup dalam cengkeraman identitas, ia mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah merasa tidak dihargai karena ia terus menjaga bayangan dirinya. Namun ketika Allah mulai mengajari seseorang melalui pengalaman, pelan-pelan ia merasakan bahwa semua kelembutan ilahi hadir justru ketika ia berhenti mempertahankan sosok palsu itu. Saat topeng runtuh, ketenangan menggantikan kegelisahan. Dalam keheningan batin, engkau tidak lagi berdoa agar orang lain mengerti dirimu. Engkau tidak peduli apakah dunia memahami perjalananmu, karena engkau tahu dunia tidak pernah diminta menjadi saksi tauhidmu. Yang perlu mengetahui hanyalah Dia. Inilah kemerdekaan tertinggi, bebas dari penilaian manusia, bebas dari komentar, bebas dari pujian, bebas dari penghinaan. Orang yang telah bebas tidak balas menyalahkan, tidak sibuk membersihkan citra. Ia hanya berjalan dengan cahaya, karena cahaya tidak butuh pembelaan. Lalu engkau melihat sesuatu yang lebih halus, bahwa selama ini engkau ingin mengenal Allah, tetapi engkau lupa mengenal siapa yang menghalangi jalan itu. Dirimu sendiri, dirimu yang terlalu ingin dianggap benar, dirimu yang takut terlihat salah, dirimu yang tidak rela menjadi tidak penting. Padahal semua tokoh arif pernah melewati momen ketiadaan nama sebelum pancaran makrifat mereka dikenali. Tuhan tidak pernah menempatkan rahasia besarnya dalam dada yang penuh klaim. Cahaya hanya turun ketika keakuan mereda. Ketika engkau sudah sampai pada titik itu, engkau akan memandang dunia dengan lembut. Engkau tidak lagi menyalahkan siapapun atas luka-lukamu, karena engkau tahu semua itu hanyalah alat untuk mendidikmu. Engkau tidak lagi menempatkan dirimu di tengah panggung semesta, karena engkau menyadari bahwa engkau hanyalah bayang yang singgah sebentar. Namun entah bagaimana, di saat engkau merasa paling kecil, Allah membuat batinmu menjadi paling luas. Inilah paradoks para pecinta. Ketika mereka memilih hilang, justru disitulah mereka paling ditemukan. Bab 5. Ketika takut mereda dan ruh mulai terbang. Ketika engkau masih digenggam oleh rasa takut,
Ibadah sering berubah menjadi pelarian. Engkau sujud karena cemas, engkau berdoa karena panik, engkau berzikir karena merasa mungkin Allah murka. Dalam keadaan itu, ibadah tidak salah, tetapi jiwamu belum merdeka. Ketakutan membuatmu melihat Allah sebagai otoritas yang siap menghukum, bukan sebagai sumber kasih yang menghidupkan. Padahal jika engkau membaca seluruh perjalanan para pecinta ilahi, engkau akan menemukan bahwa titik balik terbesar mereka bukan ketika mereka semakin takut, tetapi ketika mereka belajar memandang Allah dengan rasa percaya. Rasa takut mungkin menjaga dari maksiat, tetapi cinta yang mendalam mengeluarkanmu dari gelap jiwa. Saat rasa takut memudar perlahan, engkau mulai menyadari bahwa ujian hidup bukan rencana buruk, melainkan jembatan untuk membawamu memahami diri. Ketika engkau kehilangan seseorang, ketika pintu rezeki seolah tertutup, ketika doa belum terlihat bersahabat, barangkali semua itu adalah latihan untuk membuatmu tidak bergantung pada manusia. Allah bukan sedang menjauh, Allah sedang mengajarkanmu bentuk tauhid yang lebih tinggi. Menyandarkan hati tanpa syarat, dan sandaran tanpa syarat hanya mungkin muncul ketika rasa takut berubah menjadi penerimaan. Dari penerimaan lahirlah pemahaman. Apa yang engkau sebut musibah adalah belahan cahaya yang belum dikenali. Jika engkau memperhatikan perjalanan ruh, engkau akan menemukan bahwa setelah takut reda, lahirlah keberanian yang tidak bersuara. Keberanian untuk menerima takdir tanpa syarat. Keberanian untuk berjalan di gelap tanpa memaksa kepastian. Keberanian untuk diam ketika pilihan tidak terlihat. Keberanian seperti ini tidak muncul dari mental baja, tetapi dari hati yang yakin bahwa Allah tidak pernah salah. Ketika batin mencapai keyakinan ini, ia terbang tanpa sayap. Ia menjadi ringan. Ia tidak lagi menganalisis hari esok dengan cemas, karena ia tahu Allah telah berada di sana sebelum ia melangkah. Di momen tertentu, engkau akan melihat bagaimana ketakutan sering memelihara keegoan. Engkau takut miskin karena ego mencintai kontrol. Engkau takut gagal karena ego mencintai reputasi. Engkau takut kehilangan seseorang karena ego belum rela menjadikan Allah satu-satunya tempat pulang. Namun begitu ego dilembutkan oleh penyerahan, ketakutan berubah menjadi rasa teduh. Engkau mulai memandang hidup bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelajaran. Di tahap ini engkau tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Engkau mulai bertanya, "Apa yang ingin Allah perlihatkan padaku?" Pertanyaan yang kedua adalah pintu cahaya. Dan pada akhirnya, ketika ruh sudah menemukan keberanian untuk mempercayai Allah tanpa drama, engkau merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa. Engkau tidak lagi merasa perlu memaksa takdir mengikuti skenariomu, karena engkau tahu takdir telah lahir dari ilmunya. Di situ engkau mulai memahami rahasia makrifat, bahwa dekat dengan Allah bukan bebas dari rasa takut, tetapi bebas dari dikuasai rasa takut. Ketika cinta telah mengambil alih, ketakutan tunduk dan ruh terbang. Bab 6. Malam saat tirai-tirai batin runtuh. Dalam perjalanan makrifat, ada sebuah malam sunyi yang tidak pernah dicatat oleh kalender bumi. Malam ketika seseorang tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya, tetapi mulai menyaksikan bahwa seluruh jawaban terletak dalam cara Allah membolak-balikan hatinya. Pada malam itu, engkau merasa seluruh konsep yang pernah engkau banggakan menjadi rapuh, istilah yang pernah terasa megah kehilangan daya, dan engkau mulai memahami bahwa pengetahuan tanpa penerimaan hanya menjadi tumpukan kata yang tidak mengubah jiwa. Ketika kesadaran ini datang, engkau tidak merasa kalah. Engkau justru merasa lapang, karena engkau berhenti memaksa diri untuk menjadi sesuatu. Pada momen itu pula engkau melihat bagaimana kehidupan telah menjadi guru yang paling lembut, sekaligus paling tegas. Semua penolakan, kehilangan, keraguan, dan kegagalan ternyata adalah bentuk bimbingan secara diam-diam. Allah tidak menegur melalui suara bergemuruh. Dia menegur melalui arah hidup yang tiba-tiba berubah. Namun selama engkau masih menganggap bahwa kendali ada di tanganmu, engkau tidak mampu membaca pesannya. Malam batin itu mengajarkan satu perkara, bahwa engkau hanya bisa memaknai takdir ketika engkau berhenti berperang dengannya. Jika engkau pernah merasa hidupmu seakan terhenti, rencana-rencana runtuh, langkah tidak tahu kemana,
maka sesungguhnya engkau sedang berdiri di gerbang makrifat yang lebih dalam. Allah memutus sebagian tali agar engkau berhenti bergantung dan meninggalkan sebagian ruang kosong agar engkau belajar memasrahkan. Orang yang masih penuh rencana tidak dapat mendengar isyarat. Hanya orang yang tunduk yang mampu melihat bagaimana Allah membuka ruang baru dari kegelapan. Tirai runtuh bukan karena engkau kuat, tetapi karena Allah melembutkan batin hingga ia berani memandang kenyataan apa adanya. Pada puncak malam batin, engkau menyadari satu hal yang selama ini menakutkan ego, bahwa engkau tidak mengendalikan hidupmu. Dan pengakuan ini terasa pahit bagi orang yang menjadikan kehendaknya sebagai pusat kehidupan. Namun bagi orang yang telah disentuh nur, ketidakberdayaan justru adalah permulaan kedamaian. Di saat engkau menyerah bukan karena putus asa, tetapi karena yakin, maka keheningan membukakan pintu cahaya. Engkau mulai melihat bahwa apapun yang berlalu adalah bagian dari tuntunan. Engkau tidak kehilangan apa-apa selain pandangan yang keliru. Dan setelah tirai terakhir runtuh, engkau tidak mendapati spektakel gaib atau sensasi luar biasa. Engkau hanya mendapati hatimu menjadi sederhana. Engkau mulai mencintai hidup tanpa syarat. Engkau menerima manusia tanpa penilaian. Engkau memandang takdir dengan tenang, sederhana. Namun itulah tanda bahwa batin telah dewasa. Makrifat tidak mengubah dunia di luar, ia mengubah cara engkau memandang dunia. Saat engkau memandang dengan cahaya, malam pun menjadi pelataran perjumpaan. Bab 7, Tauhid Puncak. Tiada dua dalam kehadiran. Ada titik dalam perjalanan ruhani ketika engkau tidak lagi menyebut Allah bersamaku, karena kalimat itu pun masih menyisakan dua keberadaan. Seolah ada engkau dan ada dia. Padahal puncak tauhid bukan perpaduan dua, tetapi lenyapnya bayangan pemisah. Di titik itu engkau tidak lagi berkata, aku bertawakal, karena tawakal berubah menjadi keadaan alamiah. Engkau tidak punya tempat lain untuk bersandar selain dia. Inilah saat batin berhenti membelah semesta menjadi aku yang meminta, dan Allah yang mengabulkan, dan mulai memahami bahwa seluruh perjalanan adalah satu gerak ilahi yang melingkupi. Tauhid bukan konsep, ia adalah kesadaran bahwa setiap helaan napas adalah izin, dan setiap getaran kehidupan adalah perintah lembut dari Yang Maha Esa. Ketika pemisahan masih kuat, engkau akan merasa hidup seperti negosiasi spiritual. Engkau berdoa untuk mendapatkan, engkau beribadah untuk membayar, engkau ingin balasan agar tidak merasa sia-sia. Namun ketika tauhid memuncak, engkau menyadari bahwa tidak ada ibadah yang keluar dari dirimu sendiri. Engkau hanya menjalankan gerakan yang telah Allah izinkan. Maka rasa memiliki pun runtuh. Engkau tidak lagi bangga karena merasa baik. Engkau tidak lagi malu karena merasa gagal. Karena engkau akhirnya memahami bahwa baik dan gagal pun adalah bagian dari skenario pendidikan ilahi. Di titik ini kesombongan tidak punya tempat, dan putus asa tak lagi berdaya. Jika engkau mengamati batin dengan jujur, engkau akan melihat bahwa selama ini engkau masih ingin Allah mengikuti cara pandangmu. Engkau ingin jalan yang lurus tanpa hambatan, rezeki tanpa penundaan, hidup tanpa getir. Tetapi tauhid sejati membuatmu menyadari bahwa kehendakmu selalu terbatas, dan keterbatasan itu adalah perlindungan. Allah tidak mengikuti kehendakmu karena kehendakmu kecil. Dia membimbingmu melalui kehendaknya, karena kehendaknya maha mengetahui. Apa yang terlihat lambat di matamu adalah kecepatan terbaik, dan apa yang terasa jauh bagimu adalah jarak yang sedang dilipat agar engkau tidak hilang. Pada kesadaran ini, engkau berhenti mencari tanda-tanda gaib sebagai bukti kedekatan. Engkau tidak lagi memerlukan kejadian luar biasa sebagai legitimasi iman. Engkau melihat Allah dalam hal-hal biasa, dalam udara yang engkau hirup, dalam denyut nadi yang tidak pernah berhenti, dalam keheningan menjelang tidur, dalam rasa sabar yang tiba-tiba tumbuh saat diuji. Di situ engkau memahami bahwa Allah tidak perlu hadir dalam keajaiban, karena seluruh keberadaan sudah merupakan keajaiban. Ketika ini terjadi, engkau tidak sedang menemukan Allah, engkau sedang menemukan cara melihat. Dan akhirnya ketika tiada dua dalam kehadiran, engkau tidak hilang dari dunia, engkau justru menjadi paling hadir. Engkau tidak menjadi pasif, engkau justru mantap melangkah.
Engkau bekerja tanpa cemas, mencinta tanpa syarat, menerima tanpa mengeluh. Karena batinmu tahu, yang bergerak adalah kehendaknya, yang menahan adalah kebijaksanaannya, dan yang menuntun adalah kasihnya. Tauhid tidak membuatmu melepaskan dunia, tauhid membuatmu menatap dunia tanpa takut. Engkau berdiri dalam satu sandaran, la ilaha illallah bukan sekadar kalimat, ia adalah cara memandang seluruh realitas. Bab 8 Sunyi setelah pengetahuan bahagia tanpa alasan. Ada masa ketika engkau berhenti mengejar pengalaman spiritual karena engkau mulai memahami bahwa pengalaman juga dapat menjadi candu. Ia membuatmu ketagihan pada rasa istimewa, mencari getaran, menunggu isyarat, menginginkan karamah, dan berharap hatimu selalu berada pada puncak ekstase. Tetapi kematangan ruh justru dimulai ketika engkau mampu menerima sunyi sebagai keadaan wajar. Sunyi bukan kemunduran, sunyi adalah ruang bersih di mana Allah mendidikmu tanpa tepuk tangan. Banyak penempuh jalan batin tersesat bukan karena mereka jauh dari Allah, tetapi karena mereka menganggap ketenangan biasa sebagai kegagalan. Padahal justru di tengah biasa, rahasia tertinggi turun dengan lembut. Sunyi setelah pengetahuan adalah ujian yang paling halus, karena di situ engkau tidak lagi mendapatkan kegembiraan dari kata-kata bijak, engkau tidak lagi terpancing oleh kisah-kisah agung, engkau berhenti memuja ucapan para sufi, dan engkau tidak lagi memerlukan kekaguman manusia. Pengetahuan menjadi seperti debu di rak buku, diam, tenang, tidak banyak dipamerkan. Engkau tidak merasa perlu mengutip, tidak merasa wajib menjelaskan. Karena yang penting bukan seberapa dalam argumenmu, tetapi seberapa jernih batinmu ketika Allah menguji. Itulah tanda bahwa ma'rifat mulai menjadi watak, bukan bacaan. Ia membentuk cara melihat, bukan cara berbicara. Dan ketika sunyi mental mulai terasa sebagai keniscayaan, engkau mendapati kebahagiaan yang tidak bersyarat. Bahagia yang tidak bergantung pada kabar baik, tidak menunggu pujian, tidak memerlukan pencapaian. Engkau bisa tersenyum tanpa alasan. Engkau dapat duduk sendirian tanpa merasa kesepian. Engkau dapat menjalani hari tanpa drama. Kebahagiaan ini bukan euforia, ia adalah ketenangan yang melekat. Ia lahir dari keyakinan bahwa hidup tidak pernah berada di luar kendali ilahi. Itu sebabnya para arif tidak mudah panik. Bukan karena mereka tidak merasakan masalah, tetapi karena mereka telah menemukan sandaran yang tidak bergeser oleh cuaca dunia. Di tahap ini engkau belajar memandang segala sesuatu tanpa dualitas. Tidak ada lagi kategori, baik untukku, buruk untukku, tetapi yang ada hanyalah ini yang diberikan Allah. Pikiran berhenti menghasilkan penilaian yang penuh ketakutan. Engkau tidak lagi bertanya mengapa rezeki lambat, mengapa doa tertunda, mengapa jalan terasa berat, karena engkau tidak lagi menimbang hidup sebagai transaksi. Engkau menerima bahwa sebagian takdir datang bukan untuk memuaskan keinginan, tetapi untuk membentuk struktur ruh. Dan struktur ruh tidak dibangun oleh kenyamanan, ia dibangun oleh penyerahan. Dan pada akhirnya, engkau mendapati sesuatu yang mengejutkan. Engkau bisa bahagia bahkan ketika engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Kebahagiaan itu bukan dari rasa aman, tetapi dari rasa percaya. Engkau menyadari bahwa rahasia kedamaian bukanlah berhasil mengendalikan keadaan, tetapi berhenti mengendalikan. Ketika engkau menyerahkan seluruh kemungkinan kepada Allah, hidupmu tidak mengecil, hidupmu melebar. Engkau tidak lagi berjalan sebagai makhluk yang was-was, tetapi sebagai ruh yang dituntun. Inilah kebahagiaan tanpa alasan, harga tertinggi dari ma'rifat. Bab 9, diam yang mengalahkan semua doa. Diam bukan sekadar tanpa suara, ia adalah bahasa batin yang lebih tua daripada kata, lebih dalam daripada jeritan permohonan, dan lebih jujur daripada kalimat doa yang kita hafalkan tanpa kesadaran. Ketika engkau diam dengan seluruh keberadaanmu, bukan karena lelah bicara, tetapi karena menyadari betapa kecilnya segala daya manusia, maka diam itulah sembahyang yang paling purba. Di sana, engkau tak lagi meminta, tidak pula menawar, tidak mencoba memengaruhi takdir. Engkau hanya menyaksikan dirimu tenggelam ke dalam ketentuan Tuhan, seperti titik air yang pasrah saat jatuh kembali ke lautan. Dalam diam semacam ini, manusia berhenti menjadi pengemis dan berubah menjadi saksi.
Selama hidup kita diajarkan bahwa doa adalah kata, memohon, menyebut, merangkai kalimat. Padahal yang paling dahsyat bukan ucapan, melainkan kesadaran siapa yang sedang mendengar. Kata-kata bisa terbang dari mulut, tapi kesadaran menggetarkan jiwa. Banyak orang mengulang doa tanpa menggigil batinnya. Mereka hanya memantulkan bunyi, bukan melepaskan jiwa. Namun ketika engkau benar-benar diam, engkau tidak sekadar mengatakan Allah Maha Mendengar. Engkau menghadirkan kenyataan bahwa pendengarannya telah meliputimu. Di detik itu, engkau tidak sedang berbicara kepada Tuhan. Engkau sedang dikuasainya. Dia mengalahkan semua doa karena ia menghancurkan ego yang bersembunyi di balik kata-kata suci. Betapa banyak doa yang penuh pameran harapan, penuh rencana manusia, penuh tuntutan agar Tuhan mengikuti maunya. Ego bisa bersembunyi di balik ayat, bisa berlindung di balik zikir, bisa menyamar di dalam kesalehan. Namun ia tidak mampu bertahan dalam diam total, sebab begitu engkau terdiam, yang tersisa hanyalah keberadaan yang telanjang, tanpa alasan, tanpa target, tanpa identitas. Diam memaksa ego meleleh, dan apapun yang meleleh kembali ke asalnya. Masuk ke samudra, diam berarti memasuki wilayah di mana logika tidak bisa berkuasa dan kehendak manusia kehilangan hak veto. Di sana engkau menerima apapun yang Allah simpan untukmu, tanpa mencoba mempercepat, menunda, menggugurkan, atau mengatur ulang. Inilah maqam ridha yang tak membutuhkan janji manis. Engkau tidak butuh bukti jawaban sebab kehadirannya sudah cukup sebagai jawaban. Tidak ada lagi perdebatan antara aku mau dan Allah berkehendak. Yang tersisa hanyalah aku menyaksikan dan aku pasrah. Jika suatu malam engkau duduk sendirian, merapikan napas, meluruhkan pikiran, dan berkata dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak meminta apapun, aku hanya duduk di hadapanmu." Maka saat itu, engkau sedang memberikan persembahan paling langka. Tidak ada emas yang lebih murni daripada jiwa yang berhenti menuntut. Tidak ada karpet yang lebih harum daripada hamba yang datang tanpa keluhan. Dan ketika diam itu menggenggam jiwamu, engkau akan menyadari bahwa doa terhebat bukanlah kabulkanlah, melainkan ambil alih aku. Karena di detik tubuhmu kehilangan keinginan, Tuhan memenuhi tempatnya. Bab 10. Saat kamu berhenti mencari Allah. Mencari Allah adalah perjalanan bagi jiwa yang baru bangun. Tetapi berhenti mencari Allah adalah tanda bahwa pencarian itu telah menemukan tempat pulang. Selama engkau merasa harus mencari, berarti engkau masih membayangkan. Dia berada di luar dirimu. Entitas jauh yang perlu ditempuh dengan langkah, pengetahuan, ibadah, atau prestasi. Namun ketika engkau berhenti mencari, bukan karena putus asa, tetapi karena sadar bahwa tidak ada ruang kosong tanpanya, maka pencarian itu mencair menjadi kesaksian. Pada titik ini, engkau bukan lagi penjelajah yang gelisah, melainkan saksi yang terhenyak oleh kenyataan. Allah tidak pernah pergi. Semua pencarian ruhani di tahap awal masih penuh gejolak. Engkau ingin merasakan, ingin melihat tanda, ingin mendapatkan pengalaman spiritual, ingin doa berubah menjadi mukjizat. Ego bertransformasi menjadi pencari, tetapi tetap menuntut sensasi rohani sebagai hadiah. Banyak orang mengira rohani adalah perjalanan untuk mendapatkan rasa. Padahal pencarian tertinggi justru memadamkan rasa, bukan dalam arti hambar, tetapi dalam arti tidak lagi menjadikan pengalaman batin sebagai ukuran keberadaan Allah. Engkau tidak lagi berkata, "Aku merasa dekat," tetapi engkau hanya berkata, "Dia ada." Itu saja sudah cukup. Puncak pencarian bukan ekstase, bukan tangis, bukan getaran tubuh, bukan visi batin, bukan mimpi suci. Semua itu hanyalah dampak psikologis yang datang lalu pergi, seperti ombak yang tidak pernah mengubah dasar lautan. Puncak pencarian adalah lenyapnya pencari. Di titik itu, engkau tidak merasa sedang menuju Allah. Engkau hanya menyadari bahwa seluruh gerakmu adalah gerakan Allah melalui dirimu. Nafasmu adalah pinjaman, kesadaranmu adalah pantulan, detak jantungmu adalah ayat, dan keberadaanmu adalah dalil bahwa Dia tidak membutuhkan saksi eksternal. Ketika engkau berhenti mencari, engkau tidak menjadi pasif, justru engkau berhenti mengganggu. Keinginanmu untuk mengontrol spiritualitas mereda.
Engkau tidak lagi memaksa hatimu khusyuk, tidak memaksa dirimu menangis, tidak memaksa dirimu fokus. Engkau membiarkan Allah bekerja pada dirimu sebagaimana matahari mengeringkan embun tanpa diminta. Inilah saat ibadah bukan lagi pekerjaan, tetapi gravitasi. Bukan lagi usaha, tetapi ketundukan alami. Engkau sujud bukan karena ingin mencapai sesuatu, tetapi karena sujud adalah posisi paling jujur bagi jiwa yang mengenali sumbernya. Pada akhirnya, berhenti mencari bukan berarti selesai, tetapi dimulainya kehidupan tanpa dualitas. Engkau tidak lagi berkata, "Aku dan Allah." Yang ada hanya kesadaran bahwa keberadaanmu adalah miliknya sepenuhnya. Tidak ada lagi jarak untuk ditempuh, karena yang ada hanyalah kedekatan yang tidak pernah terputus. Tidak ada lagi penantian jawaban, karena yang ada hanyalah kehendaknya yang sedang berlangsung. Di sini seseorang tidak bertanya, tidak menawar, tidak memohon tanda. Ia hanya hidup sebagai amanah. Dan ketika jiwa telah sampai pada titik ini, tidak lagi meminta surga atau takut neraka, ia hanya ingin satu hal, menjadi milik Allah sepenuhnya, tanpa syarat dan tanpa sisa. Sekarang, biarkan kata-kata ini mereda. Biarkan hatimu duduk tanpa terburu-buru menemukan arti. Jika malam ini ada yang berubah dalam dirimu, biarkan ia berubah tanpa penjelasan. Jika ada yang kau lepaskan, biarkan ia jatuh tanpa suara. Sebab perjalanan ruhani bukan tentang menangkap, melainkan dibiarkan bekerja di dalam dirimu, perlahan, tanpa paksaan, tanpa target, tanpa janji hadiah. Saat semua pencarian berhenti, engkau akan menyadari satu hal yang tak pernah diajarkan siapapun. Allah tidak menunggu ditemukan. Dia hanya menunggu kau berhenti lari. Maka pergilah dengan tenang dan biarkan diam itu menyelesaikan apapun yang belum mampu kau mengerti.